Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran bibit ikan lele ya, atau menjual hasil panen bibit ikan lele. Nah, dimana kebanyakan dari para petani ikan lele itu sering mengalami kecurangan ya, atau istilahnya ditipu sama tengkulak. Dan ada salah satu konten atau banyak konten juga yang bilang bahwa kebanyakan petani ikan lele itu ruginya karena tertipu sama tengkulak ya, entah dari keuangannya ataupun dari timbangannya. Tapi kalau menurut pengalaman saya di sini, itu tidak semua tengkulak lele bermain curang ya, atau bermain licik. Dan juga ini bibit ikan lele saya dari kolam langsung saya kirim ya ke Bandar Besar Sukabumi ini. Jadi ini saya mengirim ukuran bibitnya itu ukuran 47, 57 dan 78. Nah, jadi kita akan turunkan dulu semua bibitnya itu di mobil ya. Baru kita akan melakukan penimbangan ya sahabat. Setelah selesai kita menimbang, baru kita akan sampling bibit per ukurannya ya sahabat di sini. Jadi ntar ukuran 47 ada berapa per kilonya, ukuran 57 ada berapa per kilonya, dan ukuran 78 itu ada berapa per kilonya. Jadi buat sahabat itu jangan khawatir ya kalau sahabat menjual ikan lele atau bibit ikan lele itu tertipu sama tengkulak, karena tengkulak itu tidak semuanya bermain licik. Intinya sahabat juga bisa membedakan ya tengkulak yang jujur atau tengkulak yang licik. Contohnya kalau misalkan saya di sini, ini saya bawa timbangan sendiri pun itu tengkulak yang atau bandar yang di sini itu tidak akan apa-apa ya sahabat. Jadi dia mempersilahkan menggunakan timbangan sendiri. Yang kedua, dalam penyemplingannya pun atau penghitungannya pun itu dia mempersilahkan untuk kita yang hitung sendiri ya sahabat. Jadi ini bukti bahwa tidak semua tengkulak ikan lele itu bermain licik ya sahabat. Jadi kalau misalkan nanti sahabat menemukan ada tengkulak yang bermain licik, itu gampang sekali ya sahabat. Jadi kalau nanti sahabat mau jual bibit atau ikan lele konsumsi, sahabat tinggal bilang aja ke tengkulaknya apakah boleh kita menggunakan timbangan sendiri. Nah, kalau misalkan tengkulak itu kekeh tidak mau menggunakan timbangan sahabat, berarti dia ada maksud atau ada main di timbangannya tersebut. Tapi kalau misalkan dia mempersilahkan menggunakan timbangan kita, itu kalau menurut saya itu tengkulak yang jujur. Jadi sampai sini sahabat juga sudah paham ya. Nah, jadi seperti itu kalau cara saya di sini menjual hasil panen bibit ikan lele saya. Dan saya sarankan juga buat sahabat, jadi kalau misalkan sahabat sudah menemukan tengkulak yang jujur dan siap menampung hasil panen bibit ikan lele sahabat atau ikan lele konsumsi sahabat, itu saya sarankan jangan pernah jual lagi ke tengkulak yang lain ya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan sahabat sampai jual lagi ke tengkulak yang lain, biasanya tengkulak yang sudah sering ngangkat ikan lele kita atau tengkulak yang jujur ini biasanya dia juga akan enggan lagi mengangkat bibit ikan lele atau ikan lele konsumsi sahabat. Jadi intinya sahabat juga harus bermain kontinu ya. Selama tengkulak ini masih sanggup ngangkat dan masih jujur, itu saya sarankan sahabat jangan cari tengkulak yang lain. Karena menurut pengalaman saya juga di sini, kalau kita sudah bisa bermain kontinu sama satu tengkulak, itu biasanya dari segi harga pun kita akan dibedakan ya dari petani ikan lele yang lainnya. Jadi kalau misalkan kita biasanya jual ukuran 57, 18, nah kalau kita bisa kontinu biasanya tengkulak itu pun bisa berani ngangkat per ekornya itu 19 sampai 200 rupiah ya sahabat. Jadi inilah keuntungan jika kita bisa kontinu sama satu tengkulak. Apalagi kita bisa mengirim bibit ikan lelenya itu sendiri ya sahabat, jadi diantar sendiri ke tempat tengkulaknya itu akan lebih untung lagi. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, kalau kita bisa kontinu sama satu tengkulak, itu adapun ikan lele lagi banjir atau bibit ikan lele lagi banyak,
biasanya tengkulak itu akan mementingkan atau mengangkat terlebih dahulu bibit ikan lele kita ya. Jadi istilahnya kalau kita bisa continue sama satu tengkulak, dari pemasarannya pun itu akan lebih memudahkan lagi kita ya. Jadi kita itu nggak usah ribet-ribet nyari tengkulak yang lain. Jadi saran saya di sini buat sahabat yang baru belajar budidaya ikan lele, entah itu di segmen pembibitan ataupun di segmen pembesaran, itu jangan pernah khawatir atau takut sama tengkulak ya. Karena tengkulak itu tidak semua bermain licik. Dan di sini juga saya sarankan buat sahabat yang baru belajar, kalau misalkan sahabat mau memanen bibit ikan lele atau ikan lele konsumsi, itu saya sarankan sahabat juga harus cari teman yang terlebih dahulu terjun usaha budidaya ikan lele ya. Dan di situ sahabat bisa tanyakan sama mereka bahwa hasil panen bibit ikan lele mereka itu dijualnya kemana. Nah, di situ sahabat tinggal tanyakan aja langsung dan bisa minta bantuan langsung ke teman sahabat di situ. Jadi bisa diarahkan ke tengkulak yang jujur. Jadi jangan khawatir atau jangan takut lagi kalau misalkan sahabat menjual bibit ikan lele atau ikan lele konsumsi itu sampai tertipu sama tengkulak. Oke sahabat, jadi itulah cara-cara saya di sini memasarkan hasil panen bibit ikan lele saya agar tidak tertipu tengkulak dan bisa mendapatkan untung yang lumayan besar. Jadi buat sahabat semangat terus ternak lelenya, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.